Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bulukumba. Berikut ini kami tampilkan video aktualisasi dengan judul Video Tutorial Pengisian Persyaratan Dokumen Kependudukan bagi pekerja migran dan ex-migran disingkat validasi perantau. Selamat menyaksikan. Pertama, pengisian formulir untuk silsilah keluarga. Pada bagian pertama diisi dengan nama lengkap dan umur Anda. Pada bagian kedua diisi dengan nama lengkap dan umur pasangan Anda. Untuk silsilah keluarga pada bagian saya diisi dengan nama lengkap Anda. Kemudian pada bagian suami atau istri diisi dengan nama lengkap pasangan Anda. Kemudian pada bagian anak diisi dengan nama lengkap anak Anda. Pada silsilah bagian ayah, diisi dengan nama lengkap ayah Anda. Kemudian, bagian ibu diisi dengan nama lengkap ibu Anda. Bagian kakek dan nenek diisi dengan nama lengkap kakek dan nenek dari pihak ayah. Kemudian, bagian kakek dan nenek diisi dengan nama lengkap kakek dan nenek dari pihak ibu. Dengan ditandatangani kepala desa, dengan melampirkan fotokopi KTP. Kemudian tanda tangan camat dengan melampirkan fotokopi KTP. Tanda tangan penjamin dengan melampirkan fotokopi KTP. Untuk operator kecamatan akan ditandatangani oleh petugas yang berada di kecamatan. Kemudian tanda tangan Anda sebagai pemohon pada bagian pemohon. Kedua, pengisian formulir untuk laporan kedatangan. Pada informasi umum diisi dengan nama, tempat, tanggal lahir, tujuan kedatangan Anda sebagai pemohon. Pada informasi kedatangan diisi oleh pemohon yaitu tanggal kedatangan, tempat kedatangan, dan dokumen yang dibawa. Untuk informasi lainnya diisi oleh pemohon yaitu alamat tempat tinggal sebelumnya, alamat tempat tinggal sekarang, lama tinggal di alamat sekarang. Dengan ditandatangani 2 orang penjamin. Penjamin pertama yaitu yang ditumpangi dalam KK, dan penjamin kedua yaitu penjamin lainnya adalah keluarga. Kemudian ditandatangani oleh kepala dusun atau kepala lingkungan dengan melampirkan fotokopi KTP, serta ditandatangani oleh kepala desa dengan melampirkan fotokopi KTP. Dan tanda tangan Anda pada bagian pemohon. Ketiga, pengisian formulir untuk kronologi pemohon. Pada bagian identitas diisi dengan nama lengkap dan alamat Anda, serta anak dari diisi dengan nama orang tua Anda. Pada informasi kronologi perjalanan kehidupan Anda diisi dengan narasi yang rinci, seperti pada tahun berapa Anda ke negara tersebut, sudah berapa lama Anda menetap di negara tersebut, bekerja di sana sebagai apa, dan nama perusahaannya. Kemudian status perkawinan dan memiliki berapa anak. Kemudian, kembali ke Indonesia pada tanggal, bulan, dan tahun berapa, di alamat mana, serta tujuan kembali ke Indonesia untuk apa. Nama dan tanda tangan penjamin pada bagian penjamin dengan melampirkan fotokopi KTP penjamin. Kemudian, nama dan tanda tangan saksi pada bagian saksi dengan melampirkan fotokopi KTP saksi. Serta nama dan tanda tangan Anda sebagai pemohon pada bagian pemohon. Keempat, pengisian formulir untuk surat pernyataan pernah tinggal di Indonesia dan bukan warga negara asing. Pada bagian identitas diisi dengan nama lengkap dan alamat Anda, serta anak dari diisi dengan nama orang tua Anda. Kemudian pada bagian pernyataan diisi dengan pernah bersekolah di mana dan pada tahun berapa. Nama dan tanda tangan penjamin pada bagian penjamin dengan melampirkan fotokopi KTP penjamin. Kemudian, nama dan tanda tangan saksi pada bagian saksi dengan melampirkan fotokopi KTP saksi. Serta nama dan tanda tangan Anda sebagai yang membuat pernyataan pada bagian yang membuat pernyataan dengan dibubuhi materai. Kelima, pengisian formulir untuk berita acara pemeriksaan dokumen kependudukan. Diisi pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa dilakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara oleh tim pemeriksa dokumen kependudukan. Untuk nomor 1, diisi dengan nama lengkap,
tempat tanggal lahir, alamat, NIK, jabatan, oleh saksi 1, yaitu kepala desa. Kemudian untuk nomor 2 diisi dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, NIK, jabatan, oleh saksi 2, yaitu kepala dusun. Dan untuk nomor 3 diisi dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, NIK, jabatan, oleh saksi 3, yaitu penjamin sebagai kepala keluarga. Kemudian, diisi dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin Anda sebagai pemohon, serta nama ibu kandung Anda. Kemudian, kepala desa sebagai saksi 1, wajib didatangkan di kantor Disdukcapil untuk penandatanganan berita acara pemeriksaan dokumen kependudukan dengan dibubuhi materai. Kepala dusun sebagai saksi 2, wajib didatangkan di kantor Disdukcapil untuk penandatanganan berita acara pemeriksaan dokumen kependudukan. Serta kepala keluarga sebagai saksi 3, wajib didatangkan di kantor Disdukcapil untuk penandatanganan berita acara pemeriksaan dokumen kependudukan. Dan tim pemeriksa menandatangani dokumen seiring dengan dilakukannya wawancara terhadap pemohon. Keenam, pengisian formulir untuk berita acara verifikasi lapangan. Mengisi waktu dan tempat dilakukan verifikasi lapangan. Kemudian pada bagian identitas, diisi dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin Anda sebagai pemohon, serta nama ibu kandung Anda. Untuk operator kecamatan akan ditandatangani oleh petugas yang berada di kecamatan. Kemudian, nama dan tanda tangan saksi-saksi dengan melampirkan fotokopi KTP saksi. Dengan catatan, kegiatan verifikasi lapangan dilengkapi dengan foto-foto pada saat proses tanda tangan saksi-saksi. Ketujuh, pengisian formulir untuk surat pernyataan tidak memiliki dokumen. Pada bagian identitas, diisi dengan nama lengkap Anda sebagai pemohon, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung Anda, golongan darah, pendidikan terakhir, serta alamat Anda saat ini. Kemudian, nama dan tanda tangan Anda pada bagian yang menyatakan dengan dibubuhi materai. Kedelapan, pengisian formulir untuk pernyataan numpang dalam kartu keluarga. Pada bagian yang bertanda tangan di bawah ini, diisi nama lengkap, NIK, nomor KK, pekerjaan, dan alamat kepala keluarga. Kemudian untuk nomor 1 sampai 6 diisi dengan nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, agama, dan pekerjaan dari orang yang akan menumpang dalam kartu keluarga. Dengan catatan, jika hanya satu orang yang akan menumpang dalam kartu keluarga, cukup isi pada nomor 1. Pada bagian mengetahui, nama dan tanda tangan Ketua RT dan tanda tangan Ketua RW, dengan melampirkan fotokopi KTP Ketua RT dan RW. Kemudian nama dan tanda tangan kepala keluarga, pada bagian saya yang menyatakan dengan dibubuhi materai. Kesembilan, pengisian formulir untuk surat pernyataan penambahan anggota keluarga. Pada bagian saya yang bertanda tangan di bawah ini diisi dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan alamat kepala keluarga. Kemudian, untuk nomor 1 sampai nomor 10 diisi dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin dari orang yang akan ditambahkan ke dalam kartu keluarga. Dengan catatan, jika hanya satu orang yang akan ditambahkan ke dalam kartu keluarga, cukup isi pada nomor 1. Kemudian, nama dan tanda tangan kepala keluarga pada bagian yang menyatakan, dengan dibubuhi materai. Ke-10, pengisian formulir untuk surat pernyataan kepala dusun. Pada bagian saya yang bertanda tangan di bawah ini, diisi dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat kepala dusun. Kemudian, untuk nomor 1 sampai 5 diisi dengan nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, agama, dan pekerjaan dari warga yang dijamin status kependudukannya oleh kepala dusun. Dengan catatan, jika hanya satu orang, cukup isi pada nomor 1. Kemudian,
nama dan tanda tangan kepala desa atau kepala lurah dengan melampirkan fotokopi KTP kepala desa atau kepala lurah, serta nama dan tanda tangan kepala dusun dengan dibubuhi materai. Ke-11. Pengisian formulir untuk surat keterangan datang dari luar negeri. Untuk nomor 2 diisi dengan nama lengkap Anda sebagai pemohon. Nomor 3 dan 4 diisi dengan nomor KK dan nama kepala keluarga. Untuk nomor 5 sampai nomor 20 diisi sesuai dengan data diri Anda sebagai pemohon. Untuk bagian pengikut atau anggota keluarga diisi dengan anggota keluarga yang ingin ditambahkan ke dalam kartu keluarga, seperti nama istri dan anak Anda. Kemudian, nama dan tanda tangan Anda sebagai pemohon. Begitulah cara pengisian formulir dokumen kependudukan bagi pekerja migran dan eks-migran di Singkat Validasi Perantau. Terima kasih. Semua jenis layanan yang Disduk Capil berikan adalah gratis. Stop pungli.